Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Jika kita berbicara tentang yang namanya wakaf gitu ya, tentunya mungkin ada rasa penasaran begitu. Bagaimana sih asal mula wakaf ini begitu? Sejarah pelaksanaan wakaf ini begitu. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup begitu. Oke, jadi saya ingin memaparkan gitu ya, kisah begitu yang bisa dibilang masyhur begitu ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali wakaf itu tentunya adalah Nabi Muhammad SAW gitu, yang dimana beliau waktu itu membeli tanah dari anak yatim dari kalangan Bani Najjar begitu. Beliau membeli tanah tersebut dengan harga 800 dirham, dan setelah dibeli tanah tersebut beliau wakafkan gitu, yang dimana begitu tanah tersebut menjadi asal mula dibangunnya Masjid An-Nabawi begitu di Madinah. Dan ada yang mengatakan bahwa itu merupakan wakaf yang pertama kali dilaksanakan gitu ya oleh umat Islam gitu di zaman Nabi begitu. Nah, lalu tentunya ada juga kisah lain begitu yang dimana ini masyhur ya, yaitu kisah sahabat Umar Ibn Khattab, yang dimana beliau mewakafkan tanah beliau di Khaybar begitu. Nah, sedikit tambahan teman-teman, tanah di Khaybar ini dikatakan ini subur begitu, bagus bercocok tanam, banyak juga sumber airnya begitu, dan tanah ini sangat ideal begitu. Nah, dan setelah pada tahun 7 Hijriah begitu, tepatnya setelah selesainya perang Khaybar begitu antara umat muslim melawan kaum Yahudi, maka tanah di Khaybar ini oleh Nabi dibagi menjadi 17 bagian gitu, yang dimana setiap bagian ini dibagi menjadi 100 kafling. Nah, jadi ada bisa dibilang kurang lebih 1700 bagian gitu dari tanah Khaybar tersebut dibagikan masing-masing kepada para sahabat begitu, umat-umat muslim begitu. Dan salah satunya itu Umar bin Khattab begitu mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Dan setelah mendapatkan tanah tersebut, Umar ya, jadi dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar beliau mendapatkan tanah di Khaybar begitu, dan beliau meminta menghadap kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar yang dimana aku belum pernah mendapatkan harta sebaik itu begitu." Nah, maka beliau meminta petunjuk kepada Rasulullah, lebih baiknya diapakan gitu tanah tersebut. Nah, maka Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau berkata, "Bila engkau mau, kau tahan tanah itu dan kau sedekahkan hasilnya begitu. Tidak kau jual, tidak kau hibahkan, dan tidak pula kau wariskan." Nah, lalu Ibnu Umar melanjutkan, maka Umar bin Khattab beliau menyedekahkan hasil wakaf tanah Khaybar tersebut begitu kepada fakir-fakir miskin, kepada hamba sahaya, kepada kerabat beliau, kepada Ibnu Sabil, dan juga kepada tamu begitu. Dan juga beliau tidak melarang nazir ya, atau orang yang bertugas mengelola tanah tersebut untuk mengambil hasil dari tanah tersebut juga begitu, selama dengan cara yang baik begitu tentunya. Dan setelah Umar mewakafkan tanah Khaybar ini, maka sahabat-sahabat yang lain juga ikut-ikutan begitu untuk mewakafkan tanah mereka begitu. Contohnya ada juga Abu Talhah begitu, dia mewakafkan kebun beliau ya di Bayruha kalau tidak salah, kebun kurma beliau yang sangat beliau sayangi, beliau wakafkan gitu. Lalu juga ada Abu Bakar begitu, beliau mewakafkan tanah beliau di Mekah untuk keturunan beliau. Ada juga
Utsman begitu. Utsman bin Affan, beliau mewakafkan sumur begitu ya, yang beliau beli untuk kepentingan umat dan juga lain sebagainya begitu. Dan luar biasa begitu teman-teman ya, semangat begitu ya bersedekah kalangan sahabat-sahabat Nabi begitu. Mereka ini yang namanya harta ini benar-benar untuk kepentingan umat begitu ya, untuk maslahat begitu kalau bisa begitu. Dan luar biasanya begitu, mereka itu ringan begitu, ringan tangannya memberikan harta begitu untuk keperluan masyarakat, untuk membantu sesama begitu. Dan tentunya begitu ya, semoga kita begitu untuk orang-orang yang sesudahnya bisa mengikuti jejak-jejak mereka begitu ya teman-teman tentunya. Oke, jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan begitu. Mudah-mudahan kisah tersebut bisa menambah wawasan ya dalam sejarah ya wakaf begitu ya, walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan jika ada yang salah tentunya saya memohon koreksi. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.